Berarti apa namanya, dengan kita kan sudah mengorbankan FIFA Matchday nggak ada, Iya. itu mengorbankan buat uh, U23 bisa SEA Games gitu kan. Lalu apa namanya, latihan sudah hampir sebulan, TC kan, hampir sebulan lebih. Lalu liga pun sekarang diberhentiin, malah hasilnya tidak kelihatan Iya, gitu benar. kan. Itu sangat disayangkan banget. Apalagi ya itu FIFA Matchday kenapa harus ditiadakan gitu kan, demi demi sebuah SEA SEA Games Games, gitu ya. kan. Tahunya di laga perdana ini Perdana malah aja malah 1-0. malah 1-0. Nah itu, tapi balik lagi, timnas Indonesia menurut saya itu selalu kelihatan kayak di semua event yang diikutin, timnas Indonesia itu kalau misalkan di pertandingan pertama itu kelihatan kayak belum nyatu, Iya, nyatu, belum benar. nyatu. Bisa jadi. Nah, ada kemungkinan nggak nanti di laga kedua Indonesia bisa bermain dengan baik dan tentunya bisa meraih kemenangan. Welcome to my channel Hidayatul Wahid. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini di episode yang kedua, membahas tentang timnas Indonesia yang baru saja kemarin mengalami kekalahan perdana. Pertandingan pertama kali di SEA Games di Thailand melawan Filipina 1-0. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih sama Bung Iwan yang sebagai pengamat sepak bola. Kemarin Indonesia melawan Filipina di laga perdananya ini kalah 1-0 nih. Gimana menurut Bung Iwan perasaannya setelah kalah kita di pertandingan pertama ini? Ya, menurut saya ini sungguh kecewa sekali ya. Laga perdana atau pertama ini di SEA Games, dilihat banyak orang gitu se-Asia ataupun sedunia gitu ya. Permainannya kurang apa ya, kalau disebut mah kurang bagus, kurang apik gitu. Kayak dalam hal passing, hal dribbling, kayak terlalu terburu-buru, malah kayak kelihatannya ke bawah emosi gitu. Ke bawah emosi? Iya, kelihatannya. Permainan tuh kayak campur aduk, berawal dari dipancing, jadi emosi, permainan hancur. Ya udah, semua player kemarin juga. Ya, saya mengamati itu yang dilihat cuma Ipar doang yang main. Nah ya, Ivar Jenner doang tuh yang kelihatan, yang kemarin kelihatan permainannya Iya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kalau kita lihat juga pemain naturalisasi yang menurut saya apa namanya terlihat permainannya ya emang Ivar Jenner sendiri. Nggak tahu tuh, mungkin kalau misalkan nggak ada Ivar Jenner tambah-tambah ngaco lagi. ngaco mungkin lagi ya. ya. Karena sifatnya Indonesia itu udah kepancing mau emosi. Oh, jadi udah permainan itu hancur dari passing seperti kayak itu apa terakhir aja Oki Caraka dimainin. Padahal stamina baru tapi permainannya begitu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dribbling aja mah lepas lagi. Yang harusnya super sub itu harus punya perbedaan Permainan iya. diarahin begini-begini. Benar. Dan yang dilihat kemarin juga permainan emang apa ya, belum begitu jelas sih sebenarnya. Entah itu mau nyerang, entah itu mau ball possession. Tapi ya emang apa ya, belum rezekinya kali ya, karena kan kemarin itu kita lihat golnya Filipina juga dari ini lemparan ya, lemparan dan memantul baru gol. Dan ya walaupun sebenarnya kemarin itu kan walaupun golnya dari lemparan, seharusnya apa namanya timnas Indonesia pun itu harus ini ya, apa namanya, menguasai bola tapi tidak punya peluang gitu. Iya. Walaupun ada beberapa peluang tapi tidak bisa dimanfaatin menjadi gol. Sebenarnya pas gol yang Filipina itu bisa diadaptasi, harusnya bisa diatasi. Atasi gimana ya? Jadi posisi bola mandul kan itu tinggi tuh, Ya, nggak tinggi. Nah, otomatis tuh bola belakang back belakang tuh harus tahu nih ini bola datangnya kemana. Jangan sampai lengah. Kemarin itu kayaknya lengah terakhir tuh. karena Nggak tahu nggak siapa ada itu. yang menjaga juga. Iya, dari belakang posisi kan dia orang terakhir. Terus Filipinanya penyerang terakhir. Harusnya kan dempet gitu. Dia kan tahu awal yang bola mantul itu. Harusnya dia atasi pak. Cuman dia mungkin kayak gimana ya, kependekan atau dia penyerangnya juga tinggi kelihatannya. Nah, menurut Bung Iwan nih, taktiknya Coach Indra Safri itu gimana nih? Pokoknya Boyar nggak tahu gimana pun. Oki aja dimasukin. Padahal harusnya yang diganti Oki itu siapa? Rafael Strike Iya. masalah ya. Nah, harusnya yang diganti itu pemain ini
RB kanan si siapa namanya tuh? RB kanan Raka Cahyana. Raka Cahyana main dia dari Bukan awal. Raka Cahyana, Raihan Hanan. bukan bek kanan. Siapa tuh Bek lupa? kanan itu ada Raka Cahyana, terus siapa ya? Lupa ya. Si yang pemain Persib tuh. Robi Darwis. Nah, Robi Darwis itu nggak kelihatan banget itu. Permainannya. Iya, permainan walaupun dia bola tuh sering ke kanan lagi, tapi dia tuh nggak pernah kayak lihat siapa ini tengahnya siapa. Perasaan pas kemarin saya lihat aja pemain tengah tuh Ipar harusnya meminta bola, Iya, tapi ini malah mundur. mundur ke belakang. Iya, sedangkan emang benar itu bentukannya ketika bola bola ke depan kita harus punya dua back. Back box to box ya. Nah, seharusnya salah Ipar tuh harus bikin dobrakan Ke depan, lebih ke playmaker ya, berarti gitu ya. harusnya menurut saya gitu. Tapi kan kemarin nggak tahu pemain tengahnya siapa itu selain Ipar tuh. Nah, padahal kan skuad kemarin itu yang apa namanya masuk ke 11 pertama itu kan termasuknya skuad yang menurut saya itu bagus lah ya, karena Iya. kan itu pemain naturalisasinya pun ada cukup banyak, ada Ivar, ada Strike, sama satu lagi Dion Mark yang jadi back, lalu ada Mauro Gisca. Mauro itu kan buat diandalkan di depan, cuman kemarin itu tidak begitu terlihat si Mauro sama Strike gitu kan. Karena tidak ada kayak teman ininya head to headnya satu-satunya tuh. Mungkin karena belum ada chemistry itu juga. Beradaptasi baru. Nah, berarti apa namanya, dengan kita kan sudah mengorbankan FIFA Matchday nggak ada, itu mengorbankan buat U23 bisa SEA Games gitu kan. Lalu apa namanya, latihan sudah hampir sebulan, TC kan, hampir sebulan lebih. Lalu liga pun sekarang diberhentiin, malah hasilnya tidak kelihatan gitu kan. Jadi sangat disayangkan banget, apalagi ya itu FIFA Matchday kenapa harus ditiadakan gitu kan, demi sebuah SEA Games gitu kan. Tahunya di laga perdana ini malah 1-0. Malah 1-0. Nah itu, tapi balik lagi, timnas Indonesia menurut saya itu selalu kelihatan kayak di semua event yang diikutin, timnas Indonesia itu kalau misalkan di pertandingan pertama itu kelihatan kayak belum nyatu. Belum nyatu. Bisa jadi. Nah, ada kemungkinan nggak nanti di laga kedua Indonesia bisa bermain dengan baik dan tentunya bisa meraih kemenangan? Bisa. Karena misalnya gini, pasti ini kita Indra Safri nih harus memberi motivasi yang lawan Filipina kemarin. Iya, betul. Karena 1-0 ini ya sebenarnya bola-bola apa ya gol begitu tuh. Sebenarnya kita bisa diantisipasi. Iya, bisa diantisipasi, bisa memberikan gol di laga itu. Cuman karena mungkin saya lihat ya dari pemainnya aja udah kayak kebawa emosi gitu. Iya, kelihatannya gitu. Jadi ya yang bikin hancur sebenarnya emosi di lapangan. Terburu-buru, terus panik, betul ya. Sampai kemarin pun beberapa pemain terlihat kayak salah oper, seperti Ferrari, seperti Frankie Misa yang jadi super sub kalau nggak salah itu kan. Banyak sekali beberapa pemain yang emang mengoper pun tidak tepat sasaran gitu, atau mengontrol bola pun masih ada yang beberapa yang kurang baik. Iya. Makanya harus benahi lagi gitu. Nah, mungkin selanjutnya lawan Myanmar ya. Melawan Myanmar itu kita lihat juga berarti hitung-hitungan poin nanti ya, lawan menjadi runner up terbaik ya. Karena kan Filipina statusnya sudah lolos ke semifinal. Dia sudah menang 2 kali melawan Myanmar dan juga Indonesia kemarin. Dan kita melihat hitung-hitungan poin dengan runner up di grup lain ya, itu seperti Vietnam dan juga Malaysia kah? Iya. Vietnam, Malaysia atau siapa ya? Di ini Vietnam, bukan, Timur Leste kalau nggak salah. Iya, Timur Leste. Nanti kita hitung-hitungan lagi apakah Indonesia bisa lolos ke semifinal. Dan kalau berdasarkan permainan kemarin, kalau misalkan kita lihat, cocok nggak sih dengan targetnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan juga Ketua Menpora, sebagai Menpora bahwasannya pernah bilang targetnya sepak bola Indonesia timnas di SEA Games itu perak gitu kan. Makanya apakah
ada kemungkinan juga permainan seperti kemarin itu jadi targetnya perak gitu kan. Kalau misal targetnya perak, kalau misal dibenahin lagi bisa, tapi kecuali kalau permainan yang kemarin dibawa Iya, di ajang nanti lawan Myanmar, mungkin kayaknya susah berlolos ya, ya. Benar, karena permainan kemarin benar-benar tidak hancur terlihat pokoknya. dan apa ya, kalau bisa dibilang tuh tidak ada peluang gitu kan. Mm-mm. Padahal kalau kita lihat dalam penguasaan bola, Indonesia menguasai, Menguasain, jelas. Selalu menguasai. Cuman ya itu tidak percuma kalau kita selalu menguasai tapi tidak ada peluang atau tidak menjadi sebuah gol, itu kan percuma juga. Iya. Yang kita inginkan kan bermain dengan baik, dapat peluang, dapat gol dan mendapatkan 3 poin tentunya, gitu kan. Cuman saya amati kemarin tuh ya sebenarnya bagus, udah menguasai, cuman tuh yang kurang dobrakan itu. Kurang dobrakan. Iya, pemain tuh seperti kayak Frankie Misa aja masuk, kayaknya dia tuh dilihat-lihat bukan tipe pemain tengah ya, lebih kayak tipe pemain winger, suka lari. Iya, kiri, sebelah kiri. Iya. Frankie Misa kan sebelah Iya, kiri. kiri ya, lebih suka lari. Tapi dilihat kemarin tuh dia tuh ngacak mainnya tuh. Benar, karena kan sebenarnya Frankie Misa itu aslinya kan di winger kiri ya. Iya, benar. Nah, cuman di winger kiri ini ada Doni Tri Pamungkas yang kemungkinan nggak bisa diganti karena emang bagus. Jadi Frankie Misa ini dialihkan ke tengah gitu kan. Nah, cuman ya kurang cocok juga sih kalau misalkan itu. Sampai ya dilihat-lihat kayak siapa strikernya aja nggak pernah megang bola, jarang. Mauro atau si Hoki Caraka yang menjadi super sub. Dilihat dia Filipina kan main gaya 5 back. Ya, Setiap betul. bertahan 5 back, nyerang langsung kayak zamannya ST gitu. Iya, betul. Makanya dia nggak bisa ngedobrak tuh, susah. Nah, kalau apakah semenjak STY tidak dilatih timnas Indonesia seperti ini nih, dari timnas senior hingga Iya. sekarang timnas U23 pun yang dulunya itu semifinalis Asia, gitu kan, sekarang melawan Filipina pun kalah di SEA Games gitu. Sangat disayangkan sih sebenarnya kalau sampai kalah STI, gitu. Apakah STY berpengaruh nih? berpengaruh karena kan namanya sepak bola kan kita harus ya membangun sebuah sepak bola nggak langsung instan. Iya, Gitu. betul. Karena STI dari awal ngebangunnya zamannya naturalisasi, seperti siapa sih yang awal masuk, Elkan Bangot awal kan udah lumayan nih, taktiknya aja dia bisa ngebangun cara gimana dia sampai ngebelain timnas kita. Betul, buat memilih timnas Iya, kita. timnas kita ngebangun dari itu sampai sekarang. Tapi karena ya mungkin ada pikiran lain gitu, karena nih lebih bagus mungkin kata dari Pak Erick Thohir mungkin ya, ini lebih bagus. Siapa namanya tuh? Yang apa, striker? Bukan, pelatihnya. Sintayong. Bukan yang dari Belanda. Patrick. Patrick itu udah saya singkirkan, padahal tanggung itu tuh ya. Betul. Tanggung. Padahal permainan apik lah menurut saya mah gitu. Apik banget, kayak namanya ngebangun sepak bola ya. Lihat dari awal jadi seperti STY gitu. Seperti lawan zamannya Marcelino U23 ya. Marcelino U23 dulu. Yang lawan CMS Taipei itu bisa menang kan, yang badannya keker, penaltian tuh. Korea Selatan. Korea ya. Yang waktu di Asia itu. Iya, nah itu aja bisa menang badannya. Karena emang waktu di Piala Asia itu skuadnya sangat bagus sekali, karena kan itu dibentuk sama coach STY itu sudah lama, karena kan coach STY itu membangun tim sangat lama sekali yang memberanikan diri untuk memotong generasi, yang akhirnya seorang pemain-pemain senior seperti Witan, Asnawi, Elkan Bagot, Justin Hubner, Ivar Jenner kemarin karena umur yang masih muda, mereka masih bisa bermain di timnas U23 yang akhirnya bisa lolos sampai semifinal Piala Asia. Dan yang kemarin pun menurut saya pun itu skuad yang paling bagus sih menurut saya, karena kan tambahan beberapa naturalisasi kemarin itu sangat banyak tuh. Ivar Jenner, Dion Mark, Strike, terus Mauro, dan beberapa naturalisasi yang lain yang masih banyak gitu kan, seharusnya bisa jadi peluang, bisa jadi kesempatan buat timnas Indonesia kemarin itu bisa meraih kemenangan gitu. Cuman sangat disayangkan malah kalah 1-0 yang akhirnya kemarin sempat terang itu
beberapa naturalisasi kayak Dion Mark, Ivar Nangis, Jenner ya. pada nangis, Kayak ngamuk. pada kayak mengeluarkan ekspresi yang marah gitu kan, sampai ada di berita di video yang viral itu kan, Ya. Ivar Jenner sampai membalangkan Botol. botol, itu kan sangat emosi sekali berarti kan. Mm-mm. Dan komentar dari pelatih Coach Indra Safri pun kemarin katanya pemain ini tidak sesuai menjalankan taktiknya pas di lapangan sesuai dengan pas latihan kemarin. Nah itu itu gimana tuh tanggapannya? Ya, sepertinya kalau disebut mah ngebangkang gitu ya. Kebangkang. Kayak ngebangkang tuh kayak misalkan dia udah dikasih taktik begini, Iya. dia main semaunya dia gitu. Masa Betul. dia kemarin juga dilihat tuh kayak sebenarnya main bawah gitu, Iya. oper kanan kiri Tiki-taka, kanan. betul. Sebenarnya bisa. Kemarin itu kayak kebanyakan bawa bola kelihatan mah. Kebanyakan bawa bola sama Crossingnya ya, crossing nggak jelas, umpan nggak jelas. Sebenarnya itu tuh bisa jadi dari panik, emosi gitu tuh. Kelihatan dari badannya, napas-napasnya kelihatan seperti oke aja kok baru masuk stamina begini. Begitu bola di sudut kanan, dia duel, tapi dia malah ngelundungin bola, ngautin ke bagian kanan. Jadi kelihatan banget, terus kelihatan tuh pas disorot napasnya langsung gini, wah ini mah udah pasti kelihatan emosi. Betul, Saya karena kan kemarin sempat tertinggal, akhirnya mungkin itu yang membuat pemain semuanya jadi pengen meraih gol gitu Iya. kan, pengen membalas golnya lagi. ini Indra Safri juga kelihatan pusing lah ini. Betul. Permainan itu tidak dipenuhi dengan skemanya dia Iya, gitu. karena menurut dia taktiknya tidak dipakai, Jalanin, iya. tidak dijalankan pada saat di lapangan kemarin. Mm-mm. Nah, berarti prediksi nih lawan Myanmar selanjutnya ya. Heeh. Prediksi Bung Iwan berapa nih? Berapa skornya? Tentunya itu harus, kalau nggak salah harus lebih dari 2 gol. 2 gol ya. Buat yang hitung-hitungan sama biar runner up terbaik nanti. Vietnam sama Timor Leste. Nggak boleh draw Vietnamnya juga ya kan. Betul, kalau Kalau draw enggak, malah Vietnam kita harapkan semoga aja dia imbang lah ya. Biar kita bisa ada harapan, dan Indonesia harus bisa memasukkan gol yang tentunya sangat banyak sih, biar bisa hitung-hitungan gol nanti di akhirnya. Betul. ya, pokoknya harapan buat lawan Myanmar mah bisa lah 3-0 kalau skemanya itu dipakai menurut Indra Safri. Betul, iya. Yang penting mah kitanya simple gitu, nggak tenang main, gak usah panik gitu. Kemarin kelihatan banget ya, merasa diri kita kayak sebagai pemain bola gitu tuh, ingin menjalankan main bola, bukannya mengoper ini bawa sendiri gitu, kelihatan. Betul. Jadi yang ada bola kena lagi Kelihatan tidak ada chemistry kan. Iya, benar. Oh, gitu. Sebenarnya gitu, sebenarnya kan kayak Ipar aja kan kalau disebut mah pemain cangkar ya. Iya. Pemain cangkar di belakang, cuman dia tuh tipenya orang, menurut saya bagus itu di kanan, pemain tengah kanan gitu, jangan dijadiin jangkar di pemain tengah paling belakang gitu. Soalnya nggak ada yang seperti kemarin ketika back bawa bola ya, seperti Ferrari itu tuh nggak ada yang mau deket, jadi si Ferrari itu yang ada balik lagi ke kanan, balik lagi ke kiri, jadi tuh yang ada pusing gitu, nggak ada, yang mau pemain tengah minta ya disebut. Iya, benar. Dan panik juga kelihatannya pemain-pemain kita, karena ya itu mungkin karena tradisi di pertandingan pertama emang selalu berat, Iya. dan juga belum ada chemistry. Ya kita harapkan sih semoga di pertandingan berikutnya para pemain kita bisa melakukan teknik yang sudah diajarkan oleh Coach Indra Safri, dan bisa meraih kemenangan tentunya ya. Lebih dari 2 gol gitu. Iya, kita harapkan lebih dari 2 gol itu. Bisa aja. Oke, segitu aja pembahasan dari kita. See you next time buat episode ke selanjutnya. Terima kasih.